Enggak. Good, sip. Aman ya? Oke, sip. Ya, mangga. 9 lebih 9. Oke, ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada penguji yang telah hadir pada hari ini untuk mendatangi sidang S1 dari saya. Untuk terima kasih juga kepada pembimbing-pembimbing saya yang hadir pada saat ini, yaitu ada Mas Mega, ada Mas Johan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Pascal Cipta Gumelar dengan mahasiswa Teknik Perminyakan tahun 2018 dengan NIM 122-18040. Izin untuk menyampaikan hasil terkait tugas akhir yang saya kerjakan dengan judul Production Forecasting with Effect of Artificial Lift using ARF Method with DB-Scan Clustering. Oke. Selanjutnya masuk ke outline. Di sini saya memiliki 6 outline. Yang pertama ada introduction, ada basic theory, ada metodologi, ada case study, ada result and discussion, dan terakhir ada conclusion and recommendation. Pertama, kita langsung masuk ke introduction. Nah, untuk yang pertama saya akan membahas background-nya terlebih dahulu. Untuk background-nya, pertama adalah ya setiap sumur oil pasti akan mengalami decline pada suatu saat di produksinya. Nah, di sini metode yang paling bisa untuk menganalisis decline tersebut ya bukan lebih dan bukan lain adalah decline curve analysis gitu. Nah, namun pada decline curve analysis ini memiliki kesulitan jika data produksi tersebut itu terdapat data-data produksi yang scatter gitu. Dapat dilihat seperti di layar bahwa saya memiliki contoh di mana data produksi itu scatter, sehingga jika di-generate secara full data akan mengalami akan mendapatkan decline rate yang kurang representatif. Nah, oke. Sehingga sehingga dengan adanya scatter data ini diperlukan salah satu metode, yaitu data clustering, di mana data clustering ini akan mengexclude data-data noise atau data-data outlier yang ada pada produksi data yang dimiliki. Lalu selanjutnya pada suatu saat di mana produksi itu jauh berkurang dari initial production-nya, biasanya akan ditambahkan atau akan dipasang artificial lift. Nah, artificial lift ini gunanya adalah untuk meningkatkan laju alir produksi dari suatu sumur tersebut. Nah, tapi di sini memiliki kesulitan lagi, di mana bahwa ketika produksi itu naik, decline rate tidak akan sama dengan decline rate yang setelah pemasangan artificial lift tidak akan sama dengan decline rate sebelum pemasangannya. Nah, oleh karena itu di sini saya pada studi saya ini memiliki dua objektif, yaitu yang pertama adalah untuk mengenerate decline rate saat sebelum pemasangan artificial lift, di mana dia masih memiliki data scatter dengan menggunakan data clustering terlebih dahulu. Lalu yang kedua adalah generate new decline rate setelah pemasangan artificial lift tanpa ada data produksi tambahannya, yaitu di sini menggunakan hanya data initial setelah pemasangannya saja. Oke, langsung masuk ke basic theory. Untuk basic theory yang pertama adalah decline curve. Decline curve yang paling sering digunakan metodenya adalah tentu saja ARPS gitu kan, yang saat ini dengan simplicity-nya, dengan dengan reliability-nya gitu yang dapat diandalkan gitu. Nah, di sini ARPS ini memiliki 3 metode, yaitu pertama ada eksponensial, yang kedua ada hyperbolic, lalu yang ketiga adalah harmonic. Lalu di sini untuk hyperbolic sendiri tertera untuk rumusnya gitu. Nah, tapi hyperbolic ini tuh memiliki constraint di mana decline-nya itu lebih besar dari 0 dan nilai B atau nilai konstanta decline-nya itu di antara 0 sampai 1. Lalu yang kedua itu ada exponential decline curve, di mana dia memiliki constraint saat B-nya sama dengan 0. Lalu yang terakhir harmonic decline curve ini memiliki constant di mana B-nya sama dengan 1. Nah, untuk exponential decline curve dan harmonic decline curve ini sebenarnya turunan dari hyperbolic decline curve, di mana hanya berbeda pada nilai B-nya saja. Lalu masuk ke decline curve assumption.
di mana di sini memiliki 4 asumsi, yaitu pertama adalah kondisi dari operasinya itu tidak berubah, lalu yang kedua itu well produce-nya at or near capacity, lalu ketiga itu ada memiliki constant flowing pressure, dan yang terakhir adalah decline well remains constant. Drainage of the well-nya remain constant. Jadi drainage-nya tetap sama, tidak berubah. Nah, untuk di sini ada pendapat bahwa dari Hasan di mana penggunaan ARPS decline curve ini memakan waktu dan juga bergantung pada subjectivity. Lalu masuk metode yang kedua, di mana metode data clustering yang akan saya gunakan di sini, yaitu adalah DBSCAN atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise. Nah, jadi konsep dari DBSCAN ini sebenarnya adalah untuk mengcluster data, di mana dia berdasarkan jarak dan minimum data yang ditentukan gitu. Nah, seperti DBSCAN ini, dia tuh punya dua parameter yang utamanya, yaitu pertama adalah minimal data distance atau epsilon, dan juga minimal data point atau minimal point. Nah, untuk membentuk suatu clustering. Nah, dapat dilihat pada gambar ilustrasi di layar bahwa data berwarna merah dan data berwarna hijau itu merupakan data clustering yang berbeda, namun itu merupakan core point-nya, di mana dia merupakan data dengan jarak-jarak yang termasuk dalam minimal data distance-nya. Nah, lalu di situ terdapat data berwarna biru, di mana data berwarna biru itu merupakan border point, atau ya disebutnya border point karena dia sebenarnya tidak masuk dalam minimal data distance, tapi dia dia border point itu dia termasuk ke dalam clustering, namun dia bukan core point-nya gitu. Nah, lalu yang terakhir ada data orange, di mana data orange tersebut merupakan data noise yang nantinya akan di-exclude. Oke, masuk ke basic theory terakhir, yaitu machine learning, di mana machine learning merupakan AI, di mana dia akan mengenerate prediction dari data historical gitu, tanpa sebenarnya kita tanpa kita memprogram untuk melakukan itu gitu. Jadi ini sebenarnya bentuk otomasi saja yang akan nanti dilakukan pada data clustering gitu. Yang pada studi ini yang digunakan machine learning digunakan untuk pengklasteran data menggunakan DBSCAN. Nah, di sini saya menggunakan Orange Data Mining Software. Lalu lanjut ke metodologi, di mana workflow dari studi ini pertama itu kita punya production data, di mana production data seperti saya bilang, production data itu mengandung scatter data production dan juga memiliki data pemasangan artificial lift, yaitu lonjakan rate-nya. Lalu masuk ke data pre-processing, yaitu di mana nantinya akan di-split dataset terlebih dahulu, yaitu splitnya sebelum pemasangan artificial lift dan setelah pemasangan artificial lift. Selanjutnya data sebelum pemasangan artificial lift itu yang memiliki data scatternya akan dimasukkan ke DBSCAN clustering untuk mengenerate clustering, di mana dia akan mengexclude noise sama outlier datanya. Nah, lalu setelah didapatkan data dengan data yang representatif, itu akan dimasukkan ke regression, ke data processing, di mana yang pertama itu dilakukan regression simulation data. Yang ini di sini tujuannya adalah untuk mengenerate decline rate, di mana data yang sudah di cluster tersebut gitu. Nah, nantinya akan digunakan untuk mengkalkulate IOR. Nah, setelah itu baru diadakan forecasting. Nah, untuk lebih detailnya, untuk yang DBSCAN workflow-nya seperti ini, yaitu pertama adalah input data, lalu input modelnya, yaitu DBSCAN itu sendiri, lalu untuk input parameter, di mana dia memiliki epsilon dan minimal point, lalu setelah itu di plot data, dan nantinya setelah itu data itu digunakan untuk regression, untuk penentuan decline rate-nya. Nah, untuk forecasting sendiri, itu yang pertama adalah set IOR forecasting-nya sama dengan IOR sebelum
sebelum pemasangan artificial lift karena konsepnya adalah artificial lift tidak akan menambah IUR yang ada. Lalu generate B dan D menggunakan solver dari Microsoft Excel. Setelah itu di plot data dilihat apakah nantinya matching atau tidak. Lalu kita langsung masuk aja ke case study. Pada studi ini saya mendapat 3 dataset, yaitu data TM16, data TM17, dan data TM20 yang semuanya memiliki data scatter pada saat sebelum pemasangan artificial lift. Nah, lalu untuk penggunaan nantinya untuk ketiga dataset tersebut akan dimasukkan ke dalam DB-Scan terlebih dahulu. Nah, untuk DB-Scan-nya sendiri nantinya untuk core point neckbore atau minimal poinnya itu akan di-set pada 90 poin yang merepresentasikan sebagai 3 bulan, di mana 3 bulan ini ya diasumsikan sebagai data yang stabil gitu, di mana kita bisa mengenerate suatu trend line yang akan representatif. Lalu untuk neckbore distance-nya atau data distance-nya itu akan dilakukan secara trial error gitu. Bagaimana nantinya apakah data outlier-nya itu atau data noise-nya itu akan ter-exclude atau belum gitu ya. Kita akan mencari optimumnya di nilai berapa. Lalu untuk result and discussion, yang pertama untuk WLTM16, di mana di sini saya sudah mengenerate DB-Scan clustering-nya dan didapatkan bahwa nilai clustering-nya itu di sekitar 0,38 dan dapat dilihat bahwa nilai-nilai outlier-nya sudah ter-exclude dan nantinya saya akan mengenerate decline rate-nya berdasarkan clustering C2, yaitu clustering yang kedua yaitu yang berwarna merah. Lalu beginilah hasil dari generate decline rate-nya setelah di clustering. Didapat bahwa parameter DI, B, dan epsilon-nya sebagai yang ditampilkan. Setelah itu lanjut ke forecasting. Nah, di sini saya menggunakan hanya satu data produksi setelah pemasangan artificial lift. Lalu saya generate dengan menggunakan solver Microsoft Excel dan hasilnya seperti ini. Lalu saat dibandingkan dengan data aktualnya, dapat dilihat bahwa data forecasting yang saya generate dengan data aktualnya itu matching dengan parameter decline dan nilai B yang baru. Lalu untuk perhitungan IUR-nya itu memiliki perbedaan yang sedikit saja, yaitu errornya sekitar 2,8%. Jadi di sini hasilnya adalah sangat memuaskan gitu, sangat match. Lalu untuk selanjutnya ke case kedua yaitu TM17 di mana minimal data distance-nya itu didapat sekitar 0,346 dan lagi-lagi saya juga menggunakan data clustering yang kedua yang berwarna merah untuk mengenerate decline rate sebelum pemasangan artificial lift. Dan untuk hasilnya seperti ini, walaupun terlihat tidak begitu match, tapi di saat saya mengenerate forecasting-nya dapat dilihat hasilnya seperti ini. Begitu saya matchingkan dan hasilnya pun tetap match gitu. Nah, di sini parameternya juga berubah DI dan nilai B-nya. Namun nilai B-nya karena dia waktu sebelumnya di generate itu nilai B-nya 0, saya switch untuk perhitungan forecasting-nya itu menggunakan metode eksponensial yang tadinya saya menggunakan metode hyperbolik. Nah, untuk kalkulasi IUR-nya itu terdapat error sekitar 1,32%. Lalu yang terakhir di TM20 di mana minimal data distance-nya sekitar 0,268. Di sini clustering ada 3 cluster. Lalu saya juga tetap memilih data cluster yang terakhir yaitu data berwarna hijau. Untuk hasilnya didapat dilihat seperti ini dengan parameter decline B dan epsilonnya sebagai berikut. Lalu untuk forecastingnya sendiri saya generate sama seperti sebelum-sebelumnya, saya menggunakan hanya initial rate dari artificial lift-nya saja. Lalu setelah di-matchingkan dan hasilnya juga match dengan parameter yang berubah juga decline rate-nya dan B-nya. Di sekitar untuk decline rate-nya naik dan B-nya turun.
Lalu untuk errornya sendiri, untuk kalkulasi error dari IUR-nya di sekitar 1,25%. Lalu untuk summary-nya, di sini didapatkan bahwa untuk parameter decline-nya itu selalu naik dari sebelumnya, yaitu parameter after pemasangan artificial lift itu selalu naik dari sebelumnya, di mana 3 kasus ini ya naik semua, dan B-nya untuk kasus yang pertama itu dia tidak berubah. Lalu yang kedua juga karena dia eksponensial, jadi B-nya tidak akan berubah karena pada setelah pemasangan artificial lift akan di-switch ke metode eksponensial. Lalu untuk yang kasus ketiga ya TM20 itu, di mana memiliki anomali sebenarnya saat sebelum pemasangan artificial lift, yaitu nilai B-nya lebih dari 1, sekitar 1,027. Nah ini dikarenakan pandangan saya terhadap ini adalah mungkin saat dilakukan di-generate decline rate-nya itu kondisinya masih transient. Lalu setelah pemasangan artificial lift, nilai B-nya tidak lagi di atas 1, yaitu di sekitar 0,1. Lalu untuk perhitungan errornya dapat dilihat semuanya di bawah 5%. Lalu kita masuk ke conclusion and recommendation. Konklusi yang pertama adalah decline rate-nya didapat decline rate sebelum pemasangan artificial lift atau datanya masih scatter, di mana sudah digunakan data clustering sebagai berikut, sebagai yang tadi sudah ditayangkan pada summary. Nah, lalu untuk yang kedua, decline rate setelah pemasangan artificial lift juga sudah di-generate, di mana didapatkan nilai-nilai sebagai berikut. Lalu yang ketiga, UR-ARPS comparison result-nya itu semuanya di bawah 5%, di sekitar 2, ini saya belum ganti, mohon maaf, di sekitar 2%, 1 hingga 2%. Nah, untuk dari hasil-hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa metode ini berhasil terbukti bahwa bisa dapat diandalkan untuk forecasting, di mana pemasangan artificial lift itu baru dilakukan. Jadi belum ada data-data decline lainnya, data-data produksi setelah pemasangan artificial lift. Lalu digunakan decline rate metode ini, itu terbukti bahwa hasilnya match gitu dengan data aktualnya. Lalu rekomendasi dari saya di sini ada 2. Yang pertama itu coba untuk menggunakan unsupervised machine learning untuk di scan-nya, sehingga untuk mencari nilai minimal point dan nilai epsilonnya itu otomatis gitu. Karena kan untuk studi ini penentuan nilai minimal point dan epsilonnya itu masih trial error. Jadi tidak otomatis, jadi masih manual. Lalu yang kedua itu mungkin dengan adanya data tambahan seperti well treatment itu dapat dilihat nantinya bagaimana jika dilakukan well treatment yang sehingga menyebabkan urea berubah, apakah datanya akan metode ini akan reliable atau tidak gitu. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan untuk hasil dari tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, good. Waktunya ya pas lah ini 29. Ya kurang 2 menit.